Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu-satunya Allah yang ku sembah, Allah yang ku tinggikan, Yesus, tiada yang lain. Hanya Engkau saja di hidupku. Ku akan menyembah-Mu selamanya. Hanya Engkau di hidupku, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan, yang dapat kami percaya. Yesus Tuhan, Allah kami yang perkasa. Kami menyembah-Mu, Tuhan, Yesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami satu-satunya. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Kasih-Mu yang begitu besar
memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, melegakan setiap kami. Maka pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur. Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sahabat terkasih, apa kabar pagi hari yang luar biasa? Saya percaya pasti baik dan terbaik. Karena saya dan saudara sudah dibangunkan oleh Bapa di sorga dengan sukacita, dengan nafas kehidupan di hari yang baru, yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan kasih Allah. Selalu saya menyapa sahabat terkasih dengan satu kalimat, God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan itu selalu terdahsyat, terhebat, termulia, dan teragung di hidup saya dan saudara. Mari kita akan satu di dalam doa sebelum kebenaran akan diberitakan. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu dahsyat, unconditional love Kau berikan atas kami. Hari ini sampai selama-lamanya Kau tidak melihat rupa kami, tapi Kau melihat hati kami yang mau sungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu. Kami kembali datang di pagi yang luar biasa, menyapa Engkau Bapa yang kudus, menyembah Engkau Allah dalam roh dan kebenaran. Dan pagi yang luar biasa ini, kami ingin mendengar, kami ingin memperkatakan, dan kami ingin menyampaikan kebenaran-Mu, supaya setiap orang yang mendengar, percaya, dan setiap orang yang menerima firman-Mu, mereka akan mengenal kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi pendengar terkasih, urapi kami semua dengan pengurapan ilahi. Kami siap mendengar kebenaran-Mu dan hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari Bapak Ibu terkasih, sahabat yang muda dan yang tertua, siap kembali untuk mendengar kebenaran. Ya, saya memberi tema di pagi yang luar biasa ini, how to pray. Ya, bagaimana berdoa. Ya, ini bukan tema asing buat sahabat terkasih. Mari kita belajar bagaimana cara berdoa yang tepat
dan doa yang bagaimana yang harus saya dan saudara ajarkan kepada keturunan saya dan saudara dan anak cucu, dan saya dan saudara kerjakan setiap saat. Baik, mari sama-sama kita akan buka Alkitab Injil Kebenaran. Kita baca Matius 6 ayat 7 sampai 15 ya. Saudara buka dulu dan sama-sama kita akan perkatakan Matius 6 ya, ayat 5 sampai ayat 15. Ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, baik, saya lompat di ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Luar biasa ya, Matius menulis, Injil Matius menulis, mengajarkan kepada saya dan saudara how to pray, hal berdoa. Doa yang saya dan saudara pelajari di pagi yang luar biasa ini tentunya sudah tidak asing lagi buat saya dan saudara. Dan sejak di sekolah minggu, saya percaya saudara terkasih, orang tua terkasih, guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkan kepada anak cucu bagaimana untuk berdoa. Ya, Matius 6 ayat 9 menulis, 1. Bapa di sorga harus dipermuliakan terlebih dahulu. Ya, karena dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, itulah yang Yesus ajarkan. Saya dan saudara di awal berdoa harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena Bapa ada di sorga, saya dan saudara ada di bumi. Bapa yang di sorga, yang termulia, harus saya dan saudara muliakan. 2. Biar semua yang terbaik dari sorga, karena di sorga tidak ada yang jelek, di sorga tidak ada dosa, di sorga tidak ada air mata, di sorga tidak ada pertikaian, tetapi di sorga semua kemuliaan Tuhan nyata, kuasa Tuhan bekerja dahsyat, sukacita ilahi, damai sejahtera, perlindungan, kuasa Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan ada di sorga. Makanya biar semua yang terbaik dari sorga, damai sejahtera itu, kemurahan, kebajikan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan jadi atas kami di bumi. Yes, itu saya percaya. Karena Yesus sendiri mengajarkan lewat firman Tuhan ini. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus ketika berada di bumi bagaimana berdoa. How to pray. Dan luar biasa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya dan saudara jangan bolak-balik. Tetapi harus sesuai dengan apa yang Alkitab tulis. Sempurna apa yang diajarkan. Ya. Dan di Matius 6 ayat 11 mengatakan. Barulah kita meminta ya. Di atas kita sudah muliakan Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita minta kuasa sorga turun atas saya dan saudara ketika berada di bumi. Dan Tuhan sudah didahulukan. Baru di ayat 11.
ya. Biarlah apa? Barulah kita meminta rejeki, berkat pada hari yang baru di saat saudara sudah dibangunkan. Keren ya, susunan doa yang Tuhan Yesus ajarkan selalu terbaik, dahsyat, dan sempurna. Dan kemudian di Matius 6 ayat 12 menulis, nah ini saudara terkasih ya. Dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus tahu, Tuhan tahu persis saya dan saudara ketika berada di bumi pasti membuat kesalahan. Pasti ada kesalahan yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan. Tuhan tahu saya dan saudara manusia tidak kebal dengan dosa. Dan pasti ada kesalahan yang kita lalui ketika kita memulai hari yang baru. Makanya Tuhan ajarkan dari awal, permuliakanlah Tuhan, tinggikanlah nama Bapa di sorga, karena Dia kudus, dan minta kuasa sorga itu turun atas saya dan saudara. Karena saya dan saudara akan melewati hari-hari ini ketika berada di bumi, pasti ada ujian. Pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, dan ada pencobaan. Sekalipun Alkitab menulis pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi pencobaan itu datang dari keinginan saya dan saudara. Kami dicobai dari keinginan saya dan saudara sendiri, dan bukan dicobai oleh Tuhan. Karena jelas firman Tuhan menulis, tapi hari ini saya tidak bahas itu. Nah, makanya dikatakan di ayat 12, ampunilah kami. Nah, tidak mudah pengampunan sahabat terkasih. Saya baru mengikuti 2 hari yang lalu ketemu dengan berbagai hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Kita mengucap syukur kepada Bapak, IT luar biasa Tuhan berikan kepada orang-orang yang pintar. Sekalipun lewat Zoom meeting, saya dan saudara bisa mendengar kebenaran, bisa sharing, bisa tukar pendapat, bisa mendengar Injil kebenaran. Firman Tuhan diberitakan dengan dahsyat dan jelas. Saya dan saudara bisa menangkap. 2 hari lalu saudara kurang lebih saya mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan apa? Begitu banyak beliau konseling. Ya saudara, beliau ada di kota besar. Hamba-hamba Tuhan, pelayan altar, pelayan mimbar ya. Gembala juga saudara, sulit untuk mengampuni. Wow, saya mendengar itu saya juga belajar saudara. Mengampuni tidak mudah saudara. Mengampuni tidak gampang segampang saya ngomong saudara ya. Makanya Yesus ajarkan, ya ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau saya dan saudara mau diampuni, berarti saya dan saudara harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Yes, tidak mudah, tapi saya percaya saya dan saudara sanggup karena Roh Kudus yang memberi kesanggupan. Amin. Matius 6 ayat 13 menulis, meminta perlindungan dari segala ujian kehidupan yang kita lewati. Saya setiap pagi pasti berdoa dengan suami saya dan menutup doa itu selalu dengan doa Bapa kami. Dan saudara tahu apa yang sering saya kasih kuat suara saudara? Ya, saya kalau berdoa dengan suami saya, di ayat 13 ini saya katakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu saya kasih kuat saudara. Walaupun sebenarnya di hati pun Tuhan sudah dengar. Namanya manusia ya saudara, kalau nggak diteriak kuat ya saudara ya, kita merasa oh Tuhan ada yang kurang. Padahal dalam hati saja saudara berdoa Tuhan sudah dengar ya. Ini saya sampaikan kebiasaan saya katakan begini, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena saya tahu saya bersama suami akan melewati hari ini, akan bekerja, akan melayani ya saudara. Saya minta untuk jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, Tuhan tahu saya dan saudara akan lewati sekali lagi pencobaan ya, persoalan. Tuhan tahu, karena saya dan saudara masih diberi nafas kehidupan. Masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk melepaskan pengampunan, masih diberi kesempatan untuk pulih. Makanya Tuhan katakan minta kepada Bapa untuk tidak masuk dalam pencobaan. Ya, saya teriak kuat saudara. Kalau saya sudah sampai di doa ini udah menutup. Ya, karena saya tahu saya dan saudara punya kurang. Maka mintalah kepada Bapa untuk bentengi. Amin. Kuncinya ya firman Tuhan, how to pray di pagi yang luar biasa ini.
Tuhanlah Yesus, pemegang kerajaan sorga di bumi, penuh kuasa dan kemuliaan. How to pray? Doa Bapa kami, doa terbaik, doa paling sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan buat saya dan saudara. Dan mari kita berdoa ini doa yang terbaik ketika saya berada di bumi bersama saudara. Dan ucapkanlah doa yang Tuhan Yesus ajarkan, tinggal tetap jadi dan hidup di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Demikian firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau ajari how to pray, doa Bapa kami, doa paling sempurna, perfect prayer, yang Tuhan berikan, ajarkan lewat Injil yang ditulis oleh rasul-rasul yang Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya doa ini kami ucapkan. Ketika kami ucapkan doa ini dari hati dan penuh dengan percaya dan ketulusan, maka doa ini sampai di sorga mulia. Ketika kami berdoa, kami percaya tidak hanya sampai di plafon rumah setiap kami, tetapi sampai di kirbat Tuhan yang kudus. Dan Engkau siap selalu menjawab doa kami tepat dan indah pada waktumu yang sempurna dan dahsyat. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran. Firman Tuhan dimeteraikan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.